Halo gengs, apa kabarnya kalian semua? Udah pada ngopi belum nih? Ngopi dulu ya, biar nggak selek. Oke, pada bahasan film kali ini saya akan paparkan film seru dari Thailand. Namun sebelum saya ceritakan film ini, tahu nggak sih kalian? Besok saya mau diajak main loh di film ini. Katanya sih jadi pemeran pengganti itu loh, yang jadi Pak Dewi Snan. Asik, wanjing. Oke, lanjut aja ya. Sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian bisa tahu update terbaru dari Indo Live. Film akan berfokus pada tokoh utama Jandara yang sedang flashback ke masa lalu ketika dia belum lahir tahun 1915, di mana pada waktu itu hujan deras yang sedang mengguyur kota Pijit Mansion. Terlihat Pak Dewi Shan yang sedang menunggu persalinan istrinya Dara. Dan beberapa menit kemudian datanglah ibunya Dara yang bernama Nyonya Pijit untuk menantikan cucu pertamanya dari anak perempuannya itu. Akhirnya setelah proses persalinan yang menegangkan, anak Dara pun lahir dengan selamat dan Pak Dewi Shan pun sangat senang karena anak pertamanya laki-laki bermuka tampan. Namun nafsunya berkata lain, Dara harus meninggal dengan pendarahan hebat ketika selesai persalinan itu. Dan setelah mengetahui kematian istrinya, Wisnan merajuk berjadi-jadi dan berniat membunuh anaknya yang menyebabkan Dara mati. Namun untungnya Nyonya Pijit berhasil menggagalkannya. Karena Wisnan tak dapat membunuh anak itu, akhirnya dia mengutuk anaknya sendiri dan memberikan nama Jan yang diambil dari kata Jan Rai atau berarti sampah. Karena mendapatkan penolakan dari sang ayah, Jan kecil pun diungsikan ke pondok sederhana milik keluarga Pijit yang terletak di kebun belakang rumah utama. Kemudian dia diasuh oleh pelayan setianya Nyonya Pijit bersama anak laki-lakinya bernama Ken. Singkat cerita, setelah kematian istrinya, Wisnan berakhir bahwa dia tidak akan menikah lagi dan menjadikan Dara cinta sehidup sematinya. Dan beberapa saat setelah pengucapan sumpah itu, mereka kedatangan tamu dari Bangkok yang bernama Wan. Sebenarnya Wan ini adalah adik almarhum dari Dara dan tujuan Wan datang ke Pijit adalah untuk mengurus keponakannya itu. Hal itu membuat Nyonya Pijit merasa sangat senang dan bahagia. Kemudian setelah acara selesai, Wan meminta pelayan untuk mengantarkannya ke tempat Jan tinggal hingga akhirnya Wan memutuskan tinggal di pondok dan mengurus Jan sendirian. Pada suatu malam, kepala Mansion mendadak harus pergi ke luar negeri untuk beberapa minggu dan awal petaka pun dimulai. Kemudian muncullah sisi gelap Wisnan sebenarnya. Wisnan pun langsung membuat siasat untuk menguasai Mansion Pijit demi kepuasannya sendiri. Dan dia menggoyahkan keyakinan para pelayan yang setia kepada Nyonya Pijit dengan ditekan dan egolan yang Wisnan kuasai. Salah. Dan pada akhirnya satu persatu pelayan Nyonya Pijit jatuh pada genggaman Wisnan, dan bagi pelayan yang sangat keras kepala, Wisnan pun memecatnya. Dan pada saat itu juga di sisi lain, Wat yang menjadi bibik yang mengasuh Jan juga digeol oleh Wisnan ketika dia sedang berfantasi dengan pacarnya dulu. Setelah sadar dirinya sedang digauli, akhirnya Wat membuat kesepakatan dengan Wisnan bahwa Wisnan bisa menungganginya asalkan dia tidak menyakiti Jan sampai mati. Kemudian Wisnan menyetujuinya dan permainan pun dimulai. Asik.
Dan beberapa bulan kemudian, Wat diketahui positif hamil. Nyonya Pijit yang mengetahui hal itu langsung marah dan memukulnya. Dan pada akhirnya Wat dan Wisnan pun menikah. 10 tahun kemudian, kini Jan yang beranjak dewasa lalu pergi ke rumah utama untuk mendoakan ke mendiang ibunya. Dan sekarang dia mempunyai adik cantik bernama Keo. Meski selalu dimarahi ayahnya, John selalu menyempatkan untuk pergi mendoakan ibunya di rumah utama. Dan John pun selalu berakhir dengan pukulan, tendangan, cacian, makian, dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak membuat John goyah. Di sisi lain, ternyata sifat Keo sangat mirip dengan ayahnya sehingga dia selalu semena-mena kepada kakaknya. Meski demikian, Jan sangat menyayangi adiknya itu. Chandra adalah anak yang soleh. Dia tidak pernah melewatkan untuk memberi hormat kepada ayahnya. Meski kesolehan Jan selalu mendapatkan siksaan dan kencaman dari sang ayah, namun Jan tidak pernah menyerah dan melewatkan kewajibannya sebagai anak yang baik. Kemudian hal yang tak terduga pun terjadi ketika Jan memberi hormat kepada ayahnya. Sebenarnya Ken sudah meminta kepada Jan untuk kali ini melewati ayahnya, namun Jan bersisi keras untuk melakukan kewajibannya. Kemudian dia dilempar cangkir yang membuat kepalanya berdarah. Ken yang melihat hal itu langsung membawa Jan ke pondoknya. Ketika sedang menunggu Jan siuman, tiba-tiba Bibi Wat datang dan meminta Ken untuk pulang. Dan beberapa saat kemudian Jan pun terbangun. Tak diduga dia pun langsung menghantam pegunungan yang sangat melegeduk itu. Faktanya Jan sangat merindukan sosok sang ibu yang tidak pernah dilihatnya. Dan dia sangat ingin menyusui karena sejak kecil dia tidak pernah menyusui dan hanya diberi susu sasetan. Dan pada akhirnya Bibi Wat memberi ASI kepadanya. 7 tahun kemudian, dan John pun kini sudah berumur 17 tahun. Kala itu sedang terjadi demo besar-besaran. Namun karena demo itulah kini John punya teman wanita yang sangat cantik bernama Hichin. Hichin. Dimana saat itu John menolong Hichin ketika kakinya terkilir. Setelah berkenalan, ternyata Hichin satu kelas dengan John di sekolahnya. Setelah John dewasa, John lebih sering mengunjungi rumah orang tuanya. Di sisi lain, Keo yang sudah tumbuh dewasa mulai tertarik kepada lawan jenisnya, terutama Ken, karena Ken adalah pelayan yang tampan dan juga gagah. Keo pun yang sering melihat ayahnya yang sering bercumbu dengan para pelayan, sehingga Keo merasa ingin mencerot-cerotan dengan Ken. Singkat cerita, malam pun tiba. Ken yang selalu melihat Jan terlalu serius mulai mengajak Jan menikmati hidupnya agar lebih enjoy. Dia dibawa ke gudang di bawah pondoknya yang ternyata ada pelayannya di sana yang siap melahap burungnya Jan. Keesokan harinya, Sayo itulah pokoknya menghampiri Ken yang sedang mandi, dan kepalang nafsu akhirnya mereka melakukan pengencerotan di sana. Namun ternyata kegiatan mereka diketahui oleh Keo yang secara tidak sengaja mengintip mereka dari balik pohon. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika baru pulang, Chan dikejutkan dengan bibinya yang sedang menunggu di sana. Faktanya, Bibi Wat curhat kepada Jan bahwa bibinya akan dicanung oleh Wisnan, dan sekarang Wisnan lagi dijemput oleh istri barunya bernama Bunlong. Namun Jan hanya bisa mengatakan kepada bibinya untuk bersabar. Keesokan harinya tibalah waktu penyambutan Wisnan dan Madam Bunlong. Dan di sisi lain, pelayan Keo diketahui hamil dan Keo memarahinya, kemudian mengusirnya. Sebenarnya alasan Keo memarahinya bukan menganggap itu anak Ken, akan tetapi Keo alergi ketika melihat wanita hamil. Akhirnya Keo mengusir pelayan itu. Selang beberapa saat, Wisnan pun datang bersama Madam Bunlong. Mereka
Mereka disambut dengan meriah di sana. Kemudian pada malam harinya mereka mengadakan pesta penyambutan yang kedua kalinya kepada Madame Bunnon dan John. Keesokan harinya, Madam mendengar kabar bahwa salah satu anak dari Wisnan dikucilkan di sebuah pondok kebun belakang mansion itu. Akhirnya, Madam pergi ke pondok itu namun tidak ada siapa-siapa di sana. Kemudian dia menemukan sebuah buku sastra Inggris dan bokap milik Jan di sana. Beberapa saat kemudian datanglah Jan yang ternyata dia baru selesai mandi junub. Jan yang kaget dengan adanya Madam dan sketsa yang dipegangnya dengan halus meminta agar tidak membawa sketsa itu. Namun Madam malah membawa buku itu ke rumah utama. Beberapa hari kemudian terlihat Kel yang menahan hasratnya ketika melihat sketsa Jan dan mulai terbayang kembali adegan babenya yang sedang bermain di ranjang. Dan di sisi lain, Madam meminta kepada Wisnan supaya menyekolahkan Jan ke luar negeri karena dia pintar dalam sastra bahasa Inggris. Karena bujukan Madam, akhirnya Wisnan menyetujui Jan untuk disekolahkan ke luar negeri. Kemudian Jan dipanggil ke rumah utama untuk membicarakan setutinya bahwa dia akan sekolah di luar negeri asalkan rajin belajar dan tidak boros jajan. Dan setelah selesai, Madam memberikan buku sastra bahasa Inggris kepada Jan. Di sisi lain, ternyata Ken sedang melawan penyakit yang dideritanya, di mana tongkat saksi miliknya tidak bisa digunakan dalam waktu 1 bulan. Setelah Jan pulang ke pondok, meminta bantuan kepada para pelayan untuk membantu mengambil buku sketsa miliknya di kamar Madam. Akhirnya para pelayan membantunya yang melewati beberapa halangan dan rintangan yang ada, dan sampailah Jan ke kamar utama Madam. Namun kala itu Jan tidak sengaja mengintip Madam sedang mandi. Namun karena Jan anak yang baik, dia tidak memaksakan kehendaknya untuk mengintip lebih lama. Dan setelah Madam selesai mandi, Jan meminta baik-baik buku sketsanya kepada Madam. Namun Madam meminta maaf karena bukunya telah hilang. Faktanya Keolah yang mencuri buku itu demi kepuasan birahinya. Dan pada akhirnya Madam meminta bantuan untuk menggosok punggungnya dengan es batu. Namun di luar dugaan, setiap gesekan es batu yang menyentuh kulit Madam mengingatkan Jan terhadap siksaan demi siksaan yang didapat dari ayahnya, Wisnan. Jan pun lari dengan dipenuhi gerayan air mata di pipinya. Namun betapa kagetnya Jan saat melihat Keo terikat di atas ranjang yang sedang ditunggangi oleh Ken, yang dia adalah pelayan dan sekaligus sahabatnya. Kemudian dia memukul Ken dengan sangat beringas hingga berdarah. Dan kabar itu sampai di istana ketika Wisnan akan membunuh Ken. Jan dengan sukarela bahwa dialah yang telah memperkosa Keo. Namun bejatnya Keo malah membenarkan hal itu. Setelah mendengar hal itu dari putrinya, akhirnya Wisnan berniat membunuh Jan dengan senapannya. Namun beruntung dapat digagalkan oleh pelayan hingga salah satu pelayan tertembak dan mati. Akhirnya Ken dan Jan berkemas untuk pergi dari pijit. Sebelum pergi, Bibi Wat menceritakan asal-usul Jan. Alasan dia menyayangi Jan seperti anaknya sendiri. Kembali di tahun 1913, Wat bertemu dengan Jom yang akan menjadi pacarnya. Hari-hari mereka dilalui dengan pengencerotan dan kebahagiaan. Jom adalah orang yang sangat baik. Akhirnya kakaknya Dara pergi untuk perjalanan dinas dengan ibu dan pelayannya. Namun mereka dicegat oleh 3 orang bandit yang faktanya mereka adalah Jom dan 2 angketnya. Kemudian Dara diperkosa selama 1 minggu full sampai akhirnya polisi menyelamatkan mereka. Dan alasan Wat mencintai Jan karena Jan adalah anaknya Jom. Kemudian Jan dan Ken menaiki kereta untuk pergi dari sana. Di sanalah Jan berubah nama menjadi Jan Dara, yang berasal dari nama bangsawan ibunya yaitu Dara. Lantas kemanakah mereka akan pergi? Lihat di selanjutnya filmnya lah. Habis suara gua. Ngopi dulu.